Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis, semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir adalah Wenny Panca. Apa kabar Wenny? Alhamdulillah baik. Kamu punya pengalaman membintangi film horor ya? Nah, biasanya kalau main di film horor itu kan kadang-kadang suka ada pengalaman-pengalaman yang tidak terduga gitu. Betul. Pengalaman menyeramkan. Waktu itu punya pengalaman seperti itu? Banyak. Boleh diceritain nggak kita semua? Satu aja. Jadi ada salah satu film yang udah aku bintangin dan itu ada scene dimana scene-nya itu di atas pohon, ayunan, duduk di ayunan dan pas saat azan maghrib. Itu aku berkostum kuntilanak. Ya setelah duduk di ayunan itu sampai di detik ke-5 ayun itu udah Apa yang terjadi? badan itu rasanya udah ada yang berat banget. Itu maghrib lagi aku di hutan Jambore. Itu kan seram banget lokasinya. Maksudnya ada yang ikut ayun dan nemplok gendong kamu gitu? Iya pernah. Waktu itu terus apa yang kamu lakuin? Di situ aku keringat dingin, terus nangis senangis-nangisnya. Aku minta dikat, tapi sutradara sendiri tuh yang udah terus nggak apa-apa. Kalau dia kan nggak tahu yang hal kayak gitu kan, jadi yang ngerasain kan aku, jadi yang ya ampun ini jahat banget sih, kok aku nggak disuruh turun dulu gitu. Dan itu kan ayunan itu tinggi banget dari atas ke bawah gitu, jadi aku kan nggak mungkin loncat, jadi aku diem aja tuh yang ini tuh ada yang megangin aku gitu loh. Jadi aku harus ya namanya syuting kayak gitu jadi harus profesional kan, jadi aku tahan terusin. Kamu ngeliat tapi? Enggak. Tapi bisa berasa? Berasa, itu kalau aku tuh lagi dipegangin gitu. Kamu tuh termasuk orang yang bisa ngerasain hal seperti itu ya? Bisa. Oh ya? Sering berarti? Sepertinya sih, sering. Yang akan kita hadirkan ini adalah seseorang yang punya susuk. Kamu pernah punya temen yang pakai susuk? Pernah. Nanti cerita ya? Oke, siap. Oke. Yang jelas berikut ini akan kami hadirkan seorang perempuan yang menggunakan susuk untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan samarkan namanya. Kami persilahkan Siti. Selamat malam. Silakan Siti. Terima kasih sudah datang di Menembus Mata Batin. Siti, pekerjaannya saat ini apa Siti? Saya tidak bekerja. Tidak bekerja. Jadi sehari-hari kegiatannya adalah Mengurus anak. mengurus anak. Ada berapa anaknya? 1. Umur? 7 bulan. 7? 7 bulan. 7 bulan. Oke. Informasi yang kami dapatkan Anda menggunakan susuk, betul? Betul. Untuk apa menggunakan susuk? Tadinya saya ingin balas dendam. Saya berhubungan dengan seorang laki-laki selama 2 tahun dan saya tidak dinikahi. Sampai saya memiliki seorang putra. Dan ini adalah anaknya yang 7 bulan ini? Iya. 2 tahun berhubungan, tidak dinikahi? Tahun pertama hubungan kami sempat ada masalah. Dan dari situ saya berpikir untuk balas dendam dan membuat keluarganya hancur. Keluarganya? Caranya gimana? Yang pertama saya pergi ke dukun. Dan 2 hari dari dukun, bapak daripada pacar saya meninggal. Terus saya buat hancur rumah tangga kakaknya. Saya juga membuat adiknya sampai sekarang tidak bekerja. Tidak bekerja? Itu berarti bapaknya waktu meninggal kamu santet gitu? Saya tidak tahu beliau meninggal kenapa, karena yang jelas saya selalu bertanya sama dukun itu apakah itu perbuatan saya atau bukan. Dukun itu selalu menjawab
lebih baik kamu tidak tahu. Yang Anda minta dari dukun itu apa? Pengen melihat keluarga dan dia hancur. Nah, malam hari ini tujuan Anda, Mbak Siti, ke menembus mata batin itu apa? Mungkin Mas Roy bisa membantu saya karena saya ini pengen lepas dari semua susuk. Tapi saya tidak mau ke dukun itu lagi karena saya ditidurin sama dukun itu selama sudah hampir 3 kali dan saya juga dijual oleh dukun itu. Ya, saya dijual oleh dukun itu. Maksudnya dijual? Ya, saya disuruh melayani temannya. Padahal waktu itu saya lagi hamil. Saya terpaksa karena saya butuh uang untuk bayar dukun itu. Saya pengen lepas dari semuanya. Kalau itikat baik daripada laki-laki yang tinggal bersama dengan saya saat ini ingin menikahi saya ingin cinta yang murni, tanpa guna-guna, tanpa susuk. Mbak Siti, tujuannya sekarang mau stop semuanya. Mau berhenti. Mau benar-benar mendapatkan cinta yang tulus. Dari dia. Dari laki-laki ini. Karena dari saya punya pacarnya Mbak anak. Weni. Karena punya anak dari dia. Oke, sebaiknya Mbak Siti nggak cerita ke saya dan ke Weni, tapi cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Siti, angka kelahiran tanggal 21, bulan 4, tahun 1992. Cinta yang terlarang adalah masalah terbesar dalam kehidupannya. Mata batin saya melihat begitu banyak ritual dan susuk pengasihan dalam dirinya. Ritual yang membutakan. Dan dia terjebak dalam ritualnya sendiri. Halo. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Oke. Nama Siti, tanggal lahir 21 bulan 4 tahun 1992. Saya melihat di sini kesedihan yang mendalam tapi sangat gelap sekali auranya. Siti, saya melihat banyak energi yang nempel pada Siti. Saya tahu ini ada air mata di sini. Dan kau pernah berhubungan badan dengan sang dukun. Saya melihat ini. Apa itu, Roy? Ini ular, Roy. Iya. Seksual atau perjanjian hitam? Ada ya? Perjanjian seksual atau perjanjian hitam tuh ada. Maksudnya apa, Roy? Iya, ada ilmu hitam di sini. Ilmu hitam. Jadi memang harus melakukan seksual gitu. Iya.
Saya melihat di diri kamu tubuhnya sebenarnya dia itu lemah, tapi dimanfaatkan oleh sang dukun untuk berhubungan badan. Dan saya ngelihat juga Siti ya. Kamu melakukan sesuatu yang tidak lazim, melakukan foto, kemudian ditanam di kuburan. Bayu. Foto apa, Roy? Foto sang target. Foto orang kamu tanam di kuburan. Jadi orang-orang yang ditaruh di situ akan seperti ini. Jadi ini foto. Kemudian ditaruh, terus didoain dan ditaruh. Kubur di situ. Semua orang laki-laki akan terpikat dan orang-orang yang dikubur di situ itu adalah target-target dan sang korban. Sebenarnya saya agak terkecoh dengan kamu, dengan penampilan kamu yang sedikit lemah dan menangis. Tapi saya melihat kamu telah kamu juga sebagai pelaku mistis sebenarnya. Dan saya melihat di badannya Siti sekarang, di dagu, di mata, itu ada susuk. Apakah itu betul? Semua yang terjadi di sini dan yang saya ucapkan di sini harus dijawab sejujur-jujurnya demi mencari solusi yang terbaik. Saya melihat di sini ada korban juga. Saya mencium ada bau arwah di sini. Saya ingin bertanya pada Siti. Adakah seseorang yang meninggal, Siti, atas ritualmu? Ada. Siapa namanya? Saya nggak bisa nyebutin namanya, Mas Roy. Sebutin. Dua orang. Enggak, satu. Kenapa saya harus pasang lilin di sini semuanya? Ini untuk apa, Roy? Ritual pemanggilan hantu dan arwahnya kembali. Kenapa dipanggil, Roy? Apa emang dia yang meninggal ini penasaran atau? Waktu itu meninggalnya kenapa? Kamu ngapain? Sebenarnya sih dia memang udah sakit, Mas. Saya nggak tahu Siapa meninggal. namanya? Saya bisa minta kamera sini? Takut ya. Wah, ini kita mau manggil. Saya minta kamera untuk mendekat ke sini nanti. Dan saya pengen diredupkan. Kamu dia. Kenapa dia meninggal kalau kamu bisa ingat waktu itu? Yang saya tahu Mas Roy, beliau udah memang sakit-sakitan. Cuman pas kebetulan saya pergi ke dukun, 2 hari saya dari dukun, saya dapat kabar kalau Bapak memang meninggal. Ketika saya nanya ke dukunnya itu perbuatan saya atau bukan, dukunnya malah balik menjawab, kamu gak usah tahu perbuatan kamu atau bukan. Yang jelas kamu bayar dulu sekarang dengan kamu tidur dengan saya. Itu tuh korban kamu tahu. Saya butuh mangkuk dan bel. Kamu masih ingat? Kamu ada fotonya? Ada Bolehkah saya lihat? di handphone. Di handphone. Handphonenya di mana? Tadi di... Boleh bantu nggak handphonenya? Handphonenya? Ada yang megang handphonenya? Di mana? Sudah lagi diambil. Di setiap saya menyentuh kamu ya, saya ngerasain banyak banget susuknya loh. Dan banyak korban. Kamu tuh bawa hawa kuburan loh. Saya ngerasain ada hawa kuburan yang tajam sekali.
Baiklah. Mangkok dan bel ini maksudnya... Aduh. Oke, sudah hadir. Saya minta Bayu, kamu ingin bergabung dengan saya? Wah, Di situ. pegang. Kamu jangan takut. Itu kan teman kamu kan dulu? Bukan? Jadi, Dia bapak pacar saya. bapak pacar saya. Coba saya lihat, kau bisa nggak untuk kau pegang ini. Kau mau kah? Takut, Gak apa-apa, ada saya. takut mas. Kamu tidak mau? Takut. Mungkin ini bisa menyelesaikan masalah kamu loh, Siti. Mungkin ini kita di sini yang kita lakuin supaya Baiklah. nggak ada korban lagi. Saya akan memilih seorang partisipan yang punya kesadaran. Saya ingin kau maju. Kamu berlutut di sini. Bantuin saya masuk. Kamu dengar suara nggak? Ada gitu. Denger ada suara. Astagfirullah. Assalamualaikum. Kamu laki-laki? Kamu laki-laki. Iya. Ada yang mau disampaikan? Geser ke kiri dan kanan jika kamu ingin menyampaikan. Silakan duduk kembali. Jadi yang meninggal ini sebenarnya kenapa, Siti? Kejadiannya gimana? Sakit apa dia? Dia sakitnya udah lama. Saya nggak begitu paham sakit apa. Udah lama? Iya. Meninggalnya udah lama? Meninggalnya baru 2 tahun, tepatnya sekarang. Dan kami pun berencana pergi ke sana. Kemana?
ke rumahnya Iya, dengan pacar kamu ini. iya. Jadi gini Mas, rencananya karena kami punya anak, nggak tahu sih, memang selalu setiap ditanya nikahin saya Hayu, tapi Hayunya nggak tahu kapan, nggak pasti. Orang tuanya tahu saya punya anak dari dia, orang tua saya juga tahu. Dan rencananya bulan ini kami akan pergi ke sana. Cuman karena pertama waktu, yang kedua dana yang tidak cukup. Maksudnya bukan dana yang kecil ya. Kita pergi ke sana itu butuh dana yang besar, bertiga ongkos pesawat ya. Dia di mana emangnya? Kalau saya sebutin nanti dia curiga Mas. Kalau dia suka nonton Antv soalnya, Oke. pantengin Antv. Oke. Kamu pakai masker. Harusnya kan boleh, nggak apa-apa. Dia Oke. Dia tahu kalau anak kamu itu adalah cucunya dia. tahu, kami sering teleponan, video call. Hubungan saya sama dia semakin hari memang semakin membaik ya. Cuman untuk dinikahin ini yang susah. Itu kenapa kamu pakai susuk? Pakai susuk itu ketika tahun pertama kita ada masalah dan saya pengen dia balik lagi sama saya, gimana pun caranya dia harus balik lagi sama saya. Sampai akhirnya ya saya nekat pakai susuk, nekat pergi ke dukun, nekat ngubur fotonya dia di kuburan. Tapi untuk sekarang saya pengen yang normal, pengen hidup normal. Saya pengen mengawali kalau saya dinikahin sama dia tanpa ada susuk, tanpa ada apa. Saya pengen cinta dari dia tuh cinta yang normal. Cinta yang tulus. Cinta yang tulus, bukan karena embel-embel. Segala macam. Gimana tanggapan orang tua kamu, Mbak Siti? Entahlah, bingung karena mungkin mereka juga udah saking bingung, saking lelah dengan sikap saya yang mengambil jalan untuk tinggal bersama-sama dia. Orang tua mana sih yang ngelarang, Mas? Cuman orang tua kalau ngelihat kita sekarang dengan bawa anak, dengan apa, mereka pasti kasihan lah. Seperti saya mau ke sini, anak saya masa dibawa-bawa. Pada akhirnya kan orang tua saya udah sama saya. Silakan kamu pergi ke sana, kali aja di sana ada jalan keluar buat masalah kamu. Orang tua kan cuma bisa seperti itu, Mas. Yang terlebih lagi kan orang tua saya istilahnya ya orang tua yang awam. Sementara pacar saya ini seorang iya, karena sebelumnya saya juga pernah laporan ke kantor. Yang ada saya bukan ditanggepin, tapi di sana saya malah jelek, Mas. Iya, saya pengen pesan buat Mbak Siti. Kamu jangan banyak kesedihan lagi. Yang sudah berlalu kan sudah berlalu. Sekarang kan kita harus benahin yang untuk masa depan, bukan? Hidup kan bukannya di kehidupan yang sebelumnya, gitu. Dan saya pengen banget cara lepasinnya ini. Saya pengen banget kamu kalau punya barang-barang dan benda-benda yang masih ada, tolong dilarung ke laut. Kedua, saya pengen banget baju-baju bekas kamu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saya pengen banget kamu hidup baru. Soalnya tangisan kamu itu sangat pilu sekali. Sangat menyayat hati saya seperti itu loh. Susuk yang masih nempelnya itu gimana, Roy? Iya, Mas, saya ini pengen Bisa dilepas? pengen seperti semula. Saya tuh ngerasa dihantuin, Mas. Kamu berendam di air daun mawar semuanya. Dan ini bukan ritual ya, tetapi bunga rose yang warna merah itu merilekskan energi dan pikiran kita. Lalu kemudian kamu cari tempat atau ada kan fasilitas-fasilitas khusus yang merawat diri wanita. Nah, kebetulan secara itu kamu sekalian aja berendam di air bunga mawar untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang kotor dan pikiran yang gelap. Mawar itu menetralisir. Dan saya pengen banget Mbak Siti jangan sedih-sedih mulu. Kalau sedih-sedih mulu itu pancingannya setan yang datang.
Karena negatif kali ya Iya. perasaannya. Kamu nggak usah takut lagi. Ternyata sebenarnya kalau misalnya saya lihat masih ada harapan buat kamu. Jangan nangis lagi, Mbak Siti. Tapi beneran udah mau lepas semua susuknya. Dan kamu sering-sering beribadah, sembari beribadah kemudian dicuci mukakan, dibasuhkan, kemudian niatkan dalam tekad di hati, semoga susuk saya keluar. Pas lagi cuci muka sambil doa, keluar tuh susuk beneran. Oh ini ada yang mau disampaikan. Ya, dan kalau misalnya Mbak mau cinta yang tulus itu dilakukan dengan perbuatan yang sebaik-baiknya, Betul bukan sekali. dengan pergi ke dukun atau pergi yang hal-hal yang lain. Iya. Harus dengan hal yang baik, kita pembuktian diri untuk ke pasangan seperti apa. Minta sama yang di atas. Mintanya sama yang di atas, jangan minta sama yang perjanjian seksual, perjanjian hitam, ilmu ini yang lain-lain. Jangan ada lagi kubur-kubur foto di dalam kuburan ya. Dan ingat satu pemirsa juga, ini bukan pelajaran yang baik buat kalian mencoba-coba. Dan ini sangat dilarang sekali. Saya sangat melarang keras perbuatan ini. Mbak Siti, mudah-mudahan semua yang disampaikan Roy bisa dijalanin. Mbak Siti juga bisa mendapat sesuatu yang lebih baik, coba hidup baru. Dan saya yakin kok kalau misalnya memang dia orangnya, dia yang ditakdirkan untuk Mbak Siti, pasti dia akan mencintai setulus hati kok. Apalagi sekarang Mbak Siti kan udah punya anak kan dari dia kan. Ya. Kalau cuman diem aja, apalagi sampai pergi ke dukun, ya nggak mungkin sih seseorang bisa jatuh cinta ya. Ya. Saya yakin pasti Mbak Siti bisa hapus air matanya dan hidup baru ya. Dan banyak-banyak berdoa, karena Banyak kekuatan doa itu lebih dari segalanya. Betul sekali. Pelan-pelan perbaikan perbuatan baik itu akan perbaiki semuanya. Ya, terima kasih ya Mbak Siti. Terima kasih, Mbak Siti. Sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Mbak Siti menjadi inspirasi buat kita semua. Anda boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan kemudian kebiasaanlah yang membentuk pribadi kita. Oleh karena itu, biasakanlah hidup yang baik agar kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Karena sering dihina oleh orang-orang di sekitarnya, perempuan yang berikut ini memelihara tuyul. Silakan. Iya, terima kasih Mas. Silakan duduk. Mbak Lilis ya? Iya, Oke. Mbak Lilis, pekerjaannya apa Mbak Lilis saat ini? nggak ada pekerjaan, masih nganggur. Nganggur. Sehari-hari kegiatannya Ya diem di rumah aja ngurus anak. ngurus anak. Ya, Loh, ada suami tapi suaminya kan udah meninggal. suami udah meninggal. Iya, Nah, untuk menghidupi keluarganya gimana? Biasanya keluarga kan butuh biaya. iya. Nah, itu gimana Ya Mbak? masih ada uang sisa saya sedikit itu dari hasil Dari hasil usaha? usaha nuyul itu. Nuyul? Iya, Mbak beneran pelihara tuyul? iya. Karena saya suka dihina tetangga, keluarga bahkan nggak diakuin.
karena kehidupan kita miskin. Itu dapat tuyulnya dari mana? Dari dibilangi sama seorang temen, terus kita ikut temen, diajak ditunjukin di daerah Jawa sana. Maaf saya nggak bisa nyebutin. Terus dibawa pulang. Iya, Terus tuyulnya gimana dipeliharanya? ya di rumah suruh nuyul gitulah, nyari uang gitu. Kasih Kata- makan. Enggak, cuman kita kayak ngurus anak gitu, kita maaf ngomong nih. Disusuin ya? Iya, kita Dia susuin. disusuin. Iya. Seperti itulah. Sampai sekarang masih ada? Masih. Sekarang udah enggak, semenjak suami meninggal udah. Udah nggak disusuin lagi. Udah istilahnya udah pengen ngelepas semua itu gitu. Tapi masih ada. Ya mungkin masih keliling, masih ngikutin, cuma kita nggak Nggak pernah manggil. lagi. Kalau dulu sebelumnya suka manggil. Iya, dulu masih ada suami. Gimana cara manggilnya waktu masih ada suami? Ya ada semua tuh, ada alatnya semua, dan juga kita jaga gitu kayak ya mau cerita sih. Ya Mbak, nggak apa-apa Mbak Siti. Ya harapan kita kan mudah-mudahan cerita Mbak Siti ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran bagi banyak orang. Jadi ya kalau bisa, Mbak Lilis maksud saya. Iya. Harapannya Mbak Lilis bisa cerita secara gamblang di sini supaya bisa memberikan pelajaran buat banyak orang. Iya. Ya kan? Tadi Mbak Lilis bilang tadi menyusui Tuyul. tuyulnya. Iya. Oke. Ada asinya memang. Ya kita kan belum punya anak waktu itu ya. Ya mungkin ada, mungkin ya nggak tahu juga. Tapi memang syaratnya harus begitu, menyusuin begitu ya. Terus setelah itu kita juga adalah banyak, istilahnya kita saling banyak korbannya. Sebentar, balik lagi ke soal tuyulnya deh. Tuyul itu apa pekerjaannya yang Mbak Lilis suruh Ya, tuh apa, ngapain? mencari uang. Gimana caranya? Ya mungkin mencari uang setiap mungkin di rumah-rumah orang gitu. Pokoknya intinya dia bawa pulang duit gitu aja. Jadi pagi pergi, Iya, pulang bawa uang. bawa uang. Uangnya tuh beneran uang? Iya, beneran Uang nyata gitu? Iya. Uang nyata, asli uang. Banyak? Ya sehari bisa 1,5 juta. Itu keliling kemana-mana, saya nggak tahu, pokoknya intinya dia mencari uang buat pesugihan. Dia kan itu pesugihan ya. Cari uang buat saya gitu, biar supaya saya itu nggak dihina orang, nggak dipandang sebelah mata, nggak dihina keluarga gitu. Tapi keluarga saya nggak ada yang tahu sama sekali. Soalnya saya orang miskin, suami saya pekerja, kadang dapat kerjaan, kadang enggak, namanya kuli bangunan gitu. Saya mau tahu deh, dihinanya tuh seperti apa ya Mbak Lilis? Ya karena kehidupan kita miskin, kadang kita nggak bisa makan, karena suami saya kalau sehari 2 hari kerja buat makan, kadang nggak cukup gitu. Punya Kadang anak? kita belum punya anak. Oke. Nah terus jadi dihina, direndahkan gitu? Iya, direndahkan, dipandang sebelah mata lah, namanya kita orang susah. Keluarga tapi nggak gitu kan? Keluarga juga segitu, begitu juga menghina kita. Keluarga besar juga? Iya, Apa yang mereka lakuin Mbak? ya karena saya mungkin menikah dengan dia, begitu, dia nggak setuju apa bagaimana gitu, intinya hidup kita susah, miskin, gitu. Gak ada pekerjaan penetapan. Tapi begitu melihara tuyul, kehidupan jadi jauh lebih baik? Iya, bisa beli kontrakan, bisa punya mobil, usaha gitu, bisa. Usahanya apa waktu itu? Ya nggak ada usaha, cuman begitu aja setiap hari. Diem aja di rumah. Kita punya kontrakan kan, jadi dari Punya hasil kontrakan? Iya. Oh beli kontrakan, bikin kontrakan Iya, sendiri? bisa beli kontrakan, punya mobil, bisa punya rumah dari hasil nuyul itu. Oh.
tujuan Mbak Lilis datang ke menembus mata batin itu apa ya? Aku pengen lepas ini semua karena udah terlalu banyak korban. Bahkan suami saya meninggal karena suami saya, karena minta, suami saya nggak ngasih. Jadi tuyulnya minta tumbal? Ya itu yang melihara, saya kan melihara tuyul. Heeh. Ngambilnya dari misal dari Jawa kan. Nah di situnya Minta nyawanya Mbak Lilis? iya, karena udah banyak korban. Saya kan pindah-pindah rumah terus, pindah kontrakan gitu terus. Terus suami nggak ngasih? Enggak, Dan suami meninggal? iya karena Meninggalnya sakit. Karena sakit apa? Ya sakitnya sakit aneh gitulah. Anehnya maksudnya? Ya kayak penyakit ada kayak sebangsa kayak goreng, bukan, pokoknya segala macam, tapi diburu batin kan nggak ada penyakit gitu. Oke, gini Mbak Lilis, harapan kita mudah-mudahan apa yang diniatkan bisa tercapai. Tapi terus terang kami berdua nggak bisa bantu Mbak Lilis. Tapi mungkin Mbak Lilis bisa cerita langsung ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lahir tanggal 28 April 1982. Dengan nama Lilis. Tinggal di sebuah rumah kecil bernomor 86. Karakternya yang terlihat tenang, namun mata batin saya melihat adanya sisi pemberontakan dalam dirinya. Dia berani menghalalkan segala cara demi mewujudkan impiannya. Saya melihat di sini ada arwah anak kecil yang mencoba berkomunikasi dengan saya. Saya akan pecahkan teka-teki misterinya hari ini juga. Silakan. Halo Roy. Halo, apa kabar? Halo semuanya, silakan Baik. duduk. Ya. Nama Lilis, kemudian tanggal lahirnya 28 bulan 4 tahun 82. Iya, Kemudian nomor rumahnya 86. iya, Saya melihat di Lilis ini angka 86 adalah angka yang sakral sekali. Saya melihat di dalam rumahnya sangat-sangat kental sekali dengan banyak penampakan yang saya lihat berupa tuyul, iya, anak kecil, anak ambar gitu. iya betul, Tuyul, bener ya? iya betul. Itu kamu piara ya? Iya awalnya aku Mbak melihara, Lilis. tapi kan setelah suami meninggal udah nggak melihara lagi. Saya ngerasa Mbak Lilis di sini masih ada sisa-sisanya anak-anak angkat kamu nih yang masih ngikutin sampai sekarang justru. Ada banyak Roy. Iya, dulu kamu piara banyak ya Mbak Lilis? Berapa banyak? Saya meliharanya mas, istilahnya awalnya satu ya, Iya. Awalnya satu. Tapi setelah itu kan dia pada ini sendiri, ada mungkin namanya tuyul itu kan saya punya bahasa sendiri ya. Heeh. Jadi mungkin enak ikut ini gitu mungkin ya. Manggil temen-temennya. Iya. Terus tapi nggak banyak nggak. Berapa? Tahu Mbak berapa? Cuma saya cuma 2. Lama-lama jadi berapa? Roy ngeliatnya ada banyak ya Roy? Ada banyak di sini. Tuyulnya itu kecil, tapi ada yang bentuk tengkorak gitu. Jadi kecil tapi tulang doang isinya.
Jadi Mbak harus menyusui segitu banyak tuyul. Iya. 4 kucing kali ya. Itu kalau nggak ada, maaf ya Mbak, kalau memberikan ASI kepada bayi, itu kan isinya emang susu. Kalau nggak ada ASInya berarti darah yang dihisap gitu. Iya mungkin, iya darah. Ini apa Roy? Bentukannya ya? Bentukannya. Jadi saya ngeliat tuyul. Darah jadi hasilnya sebenarnya. Anak kecil, darah. Mbak Lilis pernah ngelihat makhluk seperti ini nggak bentuknya? Ya Itu. Tuyulnya sih seperti ini. sebenarnya seperti itu, cuman kita ngelihatnya udah manusia kayak manusia biasa. Padahal sebenarnya bentuknya kayak gini loh. Iya. Menyeramkan. Ini sebenarnya Mungkin- bukan ini sebenarnya kan kita bukan nggak- sosok dewasa loh, tapi sosok kecil gitu loh. Kamu menyusui tuyul sampai dibawa-bawa gitu ya? Iya. Tuyulnya sampai di apa sih Ya namanya? kayak kita ngurus Bawa anak. digendong, Digendong Ya kayak kayak ngurus kita anak. ngurusin anak, iya. timang-timang gitu. Ditimbang-timbang seperti itu. Kayak ngurus anak. Hmm. Saya ingin mencium aromanya. Iya, aroma tuyul ya. Seperti bau kentang busuk. Ya mungkin dia masih ngikut, ada yang ngikut. Saya ngelihat di sini benar-benar masih banyak yang ngikut loh. Tuyul itu bentuknya seperti abstrak, terkadang bentuknya seperti anak-anak, terkadang bentuknya seperti orang-orang biasa. Manusia kerdil kali ya. Iya, manusia kerdil. Dan di sini saya lihat ada retak. Seperti itu Bayu yang saya gambarkan. Mbak, Mbaknya udah terbiasa kan dengan sosok itu, nggak usah takut dong berarti. Ini isi otaknya, Kelihatan gitu. kelihatan tembus seperti itu. Tengkoraknya transparan. Iya, tengkoraknya transparan. kelihatan gitu keluar. Kelihatan Iya. keluar. Itu dia Mbak Lilis. Mbak Lilis ngerasa nggak waktu nimang-nimang, gendong, Dia nggak seperti manusia biasa. kayak gitu. manusia biasa? Orang-orang ngelihat, Nggak ada yang lihat, nggak nggak ada bisa yang tahu. kelihatan. Nggak ada. Emang nggak kelihatan gitu, Roy? Nggak ada yang bisa ngelihat. lihat. Cuma dia doang. Cuma dia doang, tapi Saya sama suami saya aja yang bisa melihat semua itu. yang bisa lihat cuma dia dan suaminya, tapi orang yang punya kemampuan batin bisa ngelihat. Dan satu hal lagi, itu bisa membuat segala macam bentuk-bentuk seperti binatang, kemudian juga ada semacam, saya kok ngerasa energi di sini mulai berubah ya, kayak bentuk-bentuk apapun bisa digerakkan atau ada sesuatu yang seperti itu, karena kan tuyul tuh anak kecil ya sebenarnya. Jadi dia bisa dorong sesuatu, bermain, jadi makhluk lain. Iya, betul sekali. Atau Aduh, merinding gue. Bentuknya aneh-aneh loh. berubah-berubah gitu, Roy. Iya, berubah-ubah sekali. Kamu mau lihat di sini Bayu gambarnya?
Saya merasakan adanya kehadiran tuyul tersebut di sini. Wah. Tuyulnya sebenarnya kamu punya piara yang satu perempuan, bukan? Iya. Saya ngeliat ada seorang Ada yang jatuh. Ya mungkin dia masih. dia masih ngikutin kamu kan? Iya. Apaan kak? Emang sering kayak gitu. Memang sering kayak gitu. Ada bola-bola. Itu kok ada bola kecil. Satu. Ini dari mana datangnya? Saya ngeliat ini datangnya. Itu kan mainan dia. Mainannya dia, bola. Ini mainan dia. Ya tuyul kan sukanya ini- mainannya bola gitu. Mungkin dia. Roy, boleh diambil nggak nih? Boleh, Ntar- boleh. Saya ambil. Serius, aman tapi. Saya ambil satu ya. Berarti Bola mainannya dia ya. ini dia sering main bola-bola kayak gini. Iya. Mungkin masih ngikutin itu. Ini masih ngikutin, pasti masih ngikutin saya lihat. Emang sering terjadi begitu di rumah. Jadi bentukannya Sering saya gini ya. pindah-pindah. Iya. Kalau kayak gini berarti dia lagi main gitu. Iya, tuh. Mbak Lilis, di sini tampaknya 100% kamu belum lepas. Dan saya ngerasa rumah kamu diganggu makhluk halus. Iya. Sangat-sangat, saya sangat, bilang ini 100% rumahnya berhantu. Pernah ngeliat nggak, Wai? Semenjak itu nggak pernah lihat. Cuman saya kan punya anak. Anak saya pernah kayak sering kalau tidur kayak kesurupan gitu. Pernah mau lompat dari tangga. Mau bunuh Mau diri. bunuh diri tapi ketahuan saya akhirnya nggak jadi. Sering kayak kesurupan kenapa? gitu. Ada hubungannya nggak dengan tuyul-tuyul yang dipelihara itu? Justru ada, karena kan pengaruh negatif, karena tuyul tuh negatif ya. Jadi berakibat pada orang-orang tersebut pengennya bunuh diri, mati, bunuh diri, mati, bunuh diri, mati. Ini nih, bola ini nunjukin eksistensinya dia ada hari ini. Justru Mbak Lilis kemana-mana nih diikutin. Iya. Mungkin Mohon maaf iya. sekali ya, mohon maaf sekali Mbak Lilis. Saya tidak menyinggung tubuh, anggota tubuh, Iya, ataupun perawakan manusia. Tubuh kamu itu kan seharusnya 86 itu 32 ya. Iya. Tapi kamu terlihat sekitar umur 40. Karena, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, mohon maaf banget. Karena ya seperti itu, makhluk ini tuh tuyul itu ngisep darah, ngisep lemak, apa yang dia makan. Jadi terlihat seperti bukan dari umur aslinya. Jadi Mbak Lilis di sini tuh masih diikutin terus. Kamu makan apa dia ikut makan. Kamu nggak lapar dia makan. Jadinya langsung membengkak porsi tubuhnya seperti itu. Satu lagi PR buat Mbak Lilis, 100% rumahnya berhantu. Saya ngeliat di atas plafon dan di atas seling-seling plafon banyak banget wanita. Tapi Iya. dia itu tuh kayak gini, dia ke atas tapi lehernya putar ke bawah gitu sampai krek gitu. Iya benar, sering terjadi pokoknya aneh-aneh di rumah. Mbak Lilis, tampaknya ada yang kamu bawa hari ini ya. Iya, Apa itu? Mbak, yang dari dukun itu. boleh lihat nggak kita? Dukun itu. Pernah Tunggu. dukun juga ya? Bayu, sabar. Saya ingin pesankan Bayu dan ini ya, Winnie Panca. Kamu fokus ya berdua dan jangan sentuh apapun. Kalau memang bendanya dia negatif, perjanjian kita ya. Apapun yang kamu ceritakan jujur, ya. Jujur dan kamu membongkar semua ini, resiko kamu ditanggung sendiri oleh makhluk halusnya kalau kamu membongkar. Dan penonton saya jangan ada yang diganggu. Oke? Iya, Baik, oke. terima kasih. Silakan, ada yang mau diambil? Kalau
Kalau misalnya disentuh kira-kira nanti apa? Saya nggak mau Bayu jadi target sasaran saya atau bintang tamu saya. Jadi apa ya? Dari target mereka, Iya, marahan mereka iya. gitu. Kalau terkait dengan ini Bayu kan ingat kan ada terkait dengan episode sebelumnya. Pada kala itu Bayu sempat menjadi incaran. Iya, pernah Oh, ada iya? yang marah, pernah ada yang marah Pernah ada sampai yang marah ngeliatin. sampai melotot karena Bayu melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap bikin dia Mereka nggak terpojok. suka gitu. Betul sekali. Eksistensi mereka kayak diragukan. Lo ngapain sih nanya gitu? Itu yang dimaksud. Nah makanya tadi tuh saya bilang dulu untuk kontrol. Yang ini tapi nggak bahaya, Roy. Kita lihat. Ini apa Mbak Lilis? Ini yang dari orang dukun itu yang saya cari, disuruh nyari. Pocong? Ini Wow. pocong. Ini apa isinya? Buka aja Mbak Lilis. Iya, don't touch. Nggak apa-apa. Oke. No, don't touch. Please, listen to me. Ya. Itu apa? Batu nisan. Papan nisan. Iya. Ada namanya kah? Bisa berdiriin lihat. Kok demen sih kamu main gini-ginian? Ini syarat supaya melihara tuyul itu tadi. Iya. Kalau saya pesankan kamu cari tuh kuburan yang kamu pernah bongkar. Kamu balik lagi, kamu masih inget gak? Ini jadi kuburan orang sebenarnya diambil, Roy. Kuburan orang. Iya. Kamu masih inget tempatnya? Saya tantang kamu besok kamu balikin. Tidak ada lagi seminggu atau nunggu 3 hari. Saya ingin kamu balikin langsung tancepin lagi. Kalau enggak, hidup kamu sengsara. Baik. Di situ ada namanya kan? Di situ ada namanya. Suami kan yang ngambil waktu itu. Suami yang ambil. Iya, suami kan udah meninggal. Tapi suaminya tahu ya. Tapi Mbak Lilis tahu tepatnya di mana? Tahu tempatnya, tapi suami waktu itu kan sama suami. Terus deh, ini cuma perasaan gue udah atau ada yang teriak-teriak sih. Iya, aku Iya, tuh. kayak suara ayam. So, setiap ada yang datang, kayaknya aku tuh langsung feeling gitu. Iya, benar saya juga. Ini adalah makhluk dari titipan dari Mbak Lilis sendiri. Dan saya lihat Mbak Lilis ternyata Mbak Lilis pengen dihancurkan oleh seorang wanita. Ternyata Mbak Lilis punya musuh nih ya. Iya, Mbak. Ada. Gak tahu ya, mungkin ya Pak. Saya ternyata ngelihat ini bukan teror sekedar teror. Tampaknya ada dendam di balik teror. Mbak Lilis merasa pernah bikin orang sakit hati nggak? Atau mungkin yang uangnya pernah Ya diambil? mungkin orang merasa kehilangan uang, mungkin dia sakit hati. Menghancurkan. Saya merasakan sekarang, saya merasa sadar bahwa perbuatan suami saya ambisi karena pengen kaya, gak mau dihina orang. Jadi inilah kita jalanin, tapi sekarang kita punya rasa penyesalan. Kita nggak mau jadi korban. Suami saya udah meninggal, udah korban. Saya nggak mau kehilangan anak. Nggak mau korban yang kedua kali lagi. Umur berapa tadi anaknya? Anak saya baru umur 8 tahun. 8 tahun. Dia sering mau coba loncat.
Ini semua gara-gara akibat ini, permainan sang ibu. Yang mana kamu? Kalau kamu nggak ada ini dari tadi, dari awalnya, nggak akan ada kejadian loncat bunuh diri pastinya. Iya. Kondisinya karena apa mau bunuh diri? Ya nggak tahu, awal kan tidur. Anak itu tidur. Tidur jalan. Jalan dengan mau lompat dari tangga gitu. Saya lihat gejala depresi. Kamu kenapa ini? Kayak ada yang turun gitu. Kayak ada yang turun. Terus ketok-ketok itu nggak dengar dari tadi ya? Dung, dung. Oke. Ya, jadi intinya saya pengen banget papan nisan tidak boleh dihancurkan. Iya. Tapi harus kembali ke asalnya. Kalau enggak hidup kamu menderita sampai hari tuanya. Saya pengen lepas ini semua supaya saya hidup tenang sama anak saya. Yang kenapa melihara tuyul Mbak waktu itu? Ya kan kita namanya orang, kita kan nggak mikir sampai di situ karena kita banyak dihina sama teman, tetangga, keluarga karena hidup kita susah. Jadi ya apapun kita jalanin biar supaya kita hidup enak, bisa punya mobil, punya kontrakan, bisa hidup nyantai. Memangnya Itu biar terkabul waktu itu? Ya terkabul, semuanya terwujud. Bisa punya mobil. Kan bakalan habis juga uang jin dimakan setan, bukan? Iya benar. Tapi sekarang kan Mbak harus kehilangan suami Mbak. Iya. Kehilangan suami, semakin lama-lama juga harta juga habis kan, kita nggak nuyul lagi. Aduh. Oh udah nggak nuyul lagi? Nah makanya saya pengen kesini, pengen lepas semua itu. Bagaimana caranya? Saya pengen buang semua. Saya pengen hidup tenang sama anak saya. Tapi kebayangkan kalau kamu sebagai seorang ibu, Mbak Lilis mencari makan dengan hal yang tidak wajar, memberikan makanan pada anaknya. Nampaknya itu bukan satu. Iya, nggak. Jadi itu bijaksana uangnya sih. gimana gitu. Saya rasa, misalnya saya jadi orang tua, kemudian saya melakukan ritual itu untuk mendapatkan uang untuk membiayai hidup anak-anak. Anak-anak memakan uang dari hasil seperti ini, tampaknya tidak baik. Jadinya dilepas semuanya memang benar, dan saya ngerasa Mbak Lilis 100% tulus untuk melepaskan ini. Namun hanya saja ada satu kendala lagi. Apa lagi Roy? Tampaknya di sini tuh harus benar-benar rapih kamunya. Kamu kalau terkait gini, pencurian papan nisan itu adalah ilegal juga dan masuk kasus kriminal. Ya, saya kasih tahu kamu. Iya. Gimana caranya biar kamu bisa masukin lagi itu papan nisan ke tempatnya? Kamu dapat double ganjaran sebenarnya. Untuk kasus kriminal kamu udah kena seharusnya. Iya. Untuk penggalian kubur. Kita gunting bola itu. Saya minta gunting. Katanya kalau ada yang memelihara tuyul, itu tangannya selalu begini. Iya. Bener ya? Iya. Itu ngapain Mbak? Kita jalan, dia ada di belakang. Digendong. Kita gendong. Gendong. Tuyulnya biasanya dipanggilnya gimana sama Mbak Lilis? Kalau saya nggak saya manggil, saya kasih siapin aja mainan gitu. Kadang dia datang sendiri. Dikasih mainan terus main sendiri dia, tiba-tiba Iya. aja gitu? Iya. Dia udah tahu kalau saya ngasih mainan. Itu manggil? Iya. Dia datang. Gitu. Kasih mainan terus dia datang gitu. Soalnya kan memang udah kebiasaan kayak gitu. Biasanya kan dia ngeliat Pancingan, apa dari pancingan. Iya. Dia keliling kemana-mana, intinya dia kan bisa mencium, bisa apa kan. Dengan biasa ikut tuannya, istilah kata begitu. Terima kasih Briko. Saya minta bolanya. Roy, ini nanti yang punya nggak marah nih, yang punya mainan ini? Yang punya mainannya kan banyak sendiri sebenarnya. Ini sebenarnya punya Mbak Lilis ya. Nanti kira-kira kalau itu digunting, tuyulnya ada namanya nggak? Nggak ada. Nggak pakai nama? Enggak. Ini sebagai simbol saja bahwa kita melakukan tindakan menyerang gitu.
dan kita tidak mengakui eksistensinya dia. Jadi sebenarnya saya ingin Oh ini aman, Roy. aman. Kalau dia marah gimana? Roy. Itu salah satu bukti saya sangat menentang keras dengan perbuatan-perbuatan yang tuyul dan memakan korban. Tapi saya lihat jujur 1000% Mbak Lilisnya menyesal minta ampun. Beneran mau dilepas semuanya? Mau Saya mulai pengen lepas sesuatu yang semuanya, pengen hidup tenang sama anak saya nggak pengen. Sekarang saya sadar harta itu memang harta itu kalau tanpa harta kita nggak bisa bahagia. Kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa, nggak bisa bahagia. Tapi semenjak saya kehilangan suami saya sadar semua itu gak penting buat saya. Saya pengen lepas ini semua. Saya pengen hidup tenang dengan anak saya. Saya gak mau kehilangan yang kedua kali. Gak mau kehilangan anak saya. Karena anak saya sering terjadi hal-hal yang gak wajar dengan anak saya. Karena anak saya terlalu masih kecil. Iya. Mbak Lilis sabar dan tabah. Sebagai seorang ibu harus kuat. Jangan makin terjerumus enggak. Ini kamu balikin besok. Saya nggak mau tahu. Iya. Sejauh-jauhnya di mana balikin. Iya, ntar mau dari sini saya langsung Dari malam ini kamu langsung pergi. berangkat. Langsung berangkat, langsung taruh. Saya kembalikan ini semua. Karena saya pengen lepas. Orang main papanisan gitu bahaya loh. Tahu nggak korbannya siapa duluan? Kamu. Lalu kemudian satu persatu anggota keluarganya. Kalau anggota keluarga tidak, awalnya kita bertetangga. Kita sering ngontrak. Banyak tangga yang kena korban. Saya pindah kontrakan lagi. Begitu ada korban, saya pindah kontrakan lagi. Sering berpindah kontrakan. Jadi selalu minta korban gitu. Iya. Ya Allah. Sekarang saya merasa bersalah, merasa berdosa. Sabar ya Mbak Lilis. Kau boleh bungkus lagi supaya tidak ada aura yang negatif. Kain pocong dibawa untuk papan nisan. Ini energi negatif loh, jangan sentuh ya. Terakhir apa yang mau disampaikan, gimana caranya kalau dia mau mulai hidup baru, Roy? Oke. Saya menyampaikan dengan sangat tegas sekali, pasang lagi itu kepada orang yang meninggal. Kemudian kedua adalah pelan-pelan nih kita benahin apa aja sih yang kurang kemarin. Misalnya kurang amal, Iya. atau kurang doa, atau kurang beribadah. Yuk kita mari untuk berdoa dan beramalnya. Kemudian bongkar laci-laci lagi karena saya lihat rumahnya berhantu. Saya ngelihat ada plafon yang rusak dan dari situ plafonnya ada ya. Iya betul. Plafonnya rusak kan deket dapur kan. Iya betul. Nah itu dia, rumahnya rusak deket dapur. Plafonnya udah Jebol. jebol, Ya, rapuh. udah groak, kayak gini loh. Udah ada yang kebuka gitu. Iya, kayak kebuka gini. Oke. Nah, benerin itu semuanya, PR itu. Saya mau kamu lakuin itu ya. Iya. Bener? Bener, saya mau ngelakuin itu semua. Ini hilangin semua ya. Iya. Baik. Man. Ya kalau misalnya Mbak menginginkan sesuatu atau Mbak ingin mencari rezeki yang halal, ya bukan seperti
seperti Jangan caranya. deh ini. Kan masih banyak kerjaan lain seperti pembantu rumah tangga atau Mbak bisa melamar menjadi SPG atau yang lain gitu kan. Nggak perlulah pergi atau memelihara tuyul seperti ini. Iya. Masih Mbak Lilis. banyak pekerjaan yang halal. Betul tahu ini masih banyak pekerjaan yang halal. Iya. Apalagi ada anak, ya. Iya. Mudah-mudahan niatnya Mbak Lilis dikuatkan dan kedepannya Mbak Lilis bisa lebih baik lagi. Amin. Dan jangan Amin. lupa berdoa dengan Amin. tulus supaya diberi kemudahan. Ya Mbak Lilis ya. Kami semua berdoa supaya Mbak Lilis dapat yang terbaik ya. Sabar ya. Sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baiknya, saya percaya. Ya, Iya. tolong ya. Iya. Terima kasih ya Mbak Lilis. Terima kasih sudah cerita di Menembus Mata Batin. Iya. Mudah-mudahan cerita Mbak Lilis bisa memberikan inspirasi dan pelajaran buat kita semua. Amin. Mbak Lilis boleh bawa semuanya. Termasuk Salam itu buat juga. anaknya, ini boleh mainannya dibawa. Dan Mbak Lilis boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Mbak Lilis. Salam buat keluarga. Terima kasih Terima Mbak. kasih. Serem banget. Aduh, jadi ada dua peserta, dua partisipan yang datang. Yang satu tadi melihara tuyul, yang satu pakai jimat ya Roy. Iya. Kacau dua-duanya. Tadi kamu pernah punya teman yang pakai jimat, susuk kayak gitu ya? Pernah Itu nganterin juga. Kayak gimana pakainya Wen? Jadi teman aku pasang itu dia dipakein kain kafan, dipocongin gitu, tiduran. Terus si dukunnya ini megang jarum, beberapa jarum atau paku gitu, terus dimasukin kayak di mukanya. Nggak tahu sih, aku nggak ngeliat itu dimasukin bener atau enggak, atau cuma ditusukin doang. Jadi lep di bagian muka deh, pokoknya aku lihat dipocongin gitu, tiduran. Aku tinggal liat, ya ampun ini beneran kayak gini. Itu barang emasnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk? Nggak tahu sih, nggak tahu masuk, nggak tahu Hilang dimasukin, cuma pokoknya? kayak di, cuy ya, bes gitu. Nggak berdarah tapi? Enggak. Cuman aku nggak tahu dia di tangan ini masih pegang atau enggak gitu. Aku sih nggak percaya gitu, itu beneran atau enggak sih gitu. Kalau disusuk beneran masuk. Aduh, mengerikan sekali memang kalau benda masuk ke dalam ini dan Iyalah, dia, pasti. dia tidak akan pernah menyatu logam dengan kulit. Iya, iya. Dan itu bisa di rongsen di panoramik gigi gitu. Kelihatan. Dan Biasanya kan kelihatan jelas. Iya. Oh my goodness. Oke, mudah-mudahan. That's life. Iya, ini mudah-mudahan yang kita hadirkan malam hari ini bisa jadi pelajaran ya buat kita semua ya. Oke. Pemirsa, kisah hidup seseorang terkadang memang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Semua yang dicita-citakan belum tentu didapatkan. Nikmatilah segala sesuatu yang diberikan. Karena segalanya pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan.